Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, angkatan 10, kelompok 3, nomor daftar hadir 30. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2, analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi pada unit kerja Inspektorat Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan. Yang saya lakukan pertama adalah melakukan praanalisis dengan mengidentifikasi masalah dan isu-isu mengenai efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya pada jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun beberapa isu yang saya temui, pertama adalah di masa pandemi COVID-19 seperti yang sekarang ini, masih banyak ASN yang kurang memahami literasi mengenai digitalisasi, seperti pemahaman mengenai melakukan rapat dengan Zoom meeting. Selanjutnya juga saya dapati bahwasanya masih belum tersedianya pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang cukup sesuai dengan standar jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan. Yang saya dapatkan bahwasanya P2OPD yang dibutuhkan itu adalah sebanyak 49 orang, sedangkan fakta yang ada di lapangan adalah masih menunjukkan angka yang sangat rendah, yaitu hanya memiliki P2OPD sebanyak 6 orang. Kemudian yang ketiga, yaitu kurang efektifnya pengumpulan data, pemeriksaan organisasi perangkat daerah atau OPD, dan ketidakjelasan kriteria dalam professional judgment. Keempat, secara umum masih terdapat penugasan yang tidak terdapat dalam butir kegiatan sesuai dengan Permen RB nomor 36 tahun 2020. Hal ini erat kaitannya dengan pengumpulan angka kredit. Dan yang terakhir adalah tidak tersentuhnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBKM. Kemudian setelah itu kita lakukan analisis, yaitu metode APKL. Metode APKL itu adalah metode yang kita gunakan untuk mencari isu masalah strategis. Nah, dari tabel APKL ini, seperti yang terlihat pada slide, dapat kita lihat bahwasanya ada 5 masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Pada kelima masalah ini, jika dihitung berdasarkan skala Likert 1 sampai dengan 5, maka masalah pada poin 5, 4, dan 3 memiliki poin yang cukup tinggi, yaitu 19, 14, dan juga 13 dengan urutan ranking 1, 2, dan 3. Nah, berdasarkan metode analisis APKL, kemudian dikuatkan melakukan analisis dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Grow. Pada 3 masalah isu aktual yang telah kita lakukan analisis tadi, kemudian kita lakukan metode USG dengan melakukan perhitungan yang sama dengan APKL, yaitu dengan memberikan poin 1-5 berdasarkan skala Likert. Kemudian kita dapatkanlah bahwasanya pada isu aktual strategis terpilih itu adalah masalah, yaitu tidak tersentuhnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan poin paling tinggi yaitu 14 dan berada pada ranking yang pertama. Selanjutnya, untuk melakukan dan melihat faktor penyebab daripada isu strategis terpilih itu dilakukan dengan metode diagram Fishbone. Pada diagram ini dapat kita lihat hubungan sebab akibat, yaitu dari
dapat dilihat dari faktor surrounding, lingkungan, sistem, skill, dan juga supplier. Di sini saya sudah jabarkan bahwasanya pada bagian lingkungan, pada faktor lingkungan itu seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, dan juga bahwasanya pembangunan zona integritas ini hanya sampai pada saat penandatanganan dokumen fakta integritas dan belum ada tindak lanjut. Kemudian dari sistem, saya analisis bahwasanya pembangunan zona integritas tidak ada tim khusus dan tim kerja khusus yang mencoba untuk membangun dan juga merancang pembangunan zona integritas itu sendiri. Dari segi kemampuan, itu masih minimnya sumber daya manusia dan motivasi diri. Kemudian juga ada overload pekerjaan aktif. Dari segi supplier, masih terdapatnya OPD yang merasa dan tidak aktif melakukan self-assessment dan belum adanya asistensi dari inspektorat mengenai zona integritas. Sehingga itu mengakibatkan sampai saat ini belum terbangunnya zona integritas di Inspektorat Balangan. Adapun beberapa alternatif pemecahan isu yang coba saya berikan, analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Dari isu yang terpilih tadi, yaitu tidak tersentuhnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK, dan juga WBKM, wilayah korupsi, bersih, dan melayani. Faktor penyebab utamanya sudah dijelaskan dengan metode Fishbone, ada overload pekerjaan aktif, dan juga kurangnya sumber daya manusia, serta motivasi diri dari ASN itu sendiri. Kemudian adapun alternatif pemecahan yang saya berikan itu adalah dengan pembentukan tim kerja khusus pembangunan zona integritas dari anggota CPNS yang berjumlah 3 orang yang melakukan pembuatan rancangan pembangunan zona integritas di Inspektorat Kabupaten Balangan. Analisis SWOT yang dapat saya lakukan dari segi strength, bahwasanya pembangunan zona integritas ini memiliki kekuatan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang cukup mendukung untuk kita bisa membuat yang namanya zona integritas, dan itu sesuatu yang seharusnya telah dilaksanakan. Yang kedua, dari segi weakness atau kelemahan, peserta CPNS itu masih memiliki pengetahuan dan wawasan yang memang belum cukup, sehingga perlu penambahan wawasan dengan berbagai literasi dan juga konsultasi. Kemudian opportunities, yaitu peluang, bahwasanya adanya penambahan SDM berupa CPNS yang terdiri dari 3 orang apabila dimanfaatkan dengan baik, khususnya ketika mereka bisa menjadi volunteer pembangunan zona integritas di Inspektorat, tentunya ini akan menjadi angin segar bagi kita untuk membangun zona integritas. Kemudian dari segi threat atau ancaman, ketika pembangunan zona integritas semakin lama dibiarkan, tidak ada pembangunan zona integritas sama sekali, atau bahkan dibiarkan, tentunya ini akan membuat praktek korupsi semakin ada atau semakin subur di Kabupaten Balangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.